Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Guru Iril Kapten Badai, informasi seputar pendidikan dan dunia keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang rundown atau susunan acara kegiatan MPLS pada tahun 2024-2025. Sebagaimana kita mengetahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru dan ini sangat penting untuk kita mempersiapkan jadwal kegiatan yang akan berkesan bagi peserta didik dan orang tua siswa. Baik, kita mulai saja hari pertama. Di sini judul besarnya perkenalan. Di sini ada kolom pertama waktu, acara, uraian kegiatan dan keterangan. Acara pertamanya ini jam 7 itu kita mengadakan persiapan, uraian kegiatan penyambutan siswa, perkenalan pendamping, perkenalan kepala sekolah, dan perkenalan guru. Keterangan pastikan anak merasa disambut dengan baik. Jika lokasi nyaman dan rindang, jika panas maka perkenalan guru di ruang kelas saja. Kemudian ada jam istirahat. Setelah istirahat ada pengkondisian, permainan dan ice breaking atau menyanyi. Diisi dengan permainan sederhana, menyanyi. Jam 9 sampai jam 10 perkenalan siswa saling mengenal dengan games ya. Di sini nanti di persiapan ini rekan-rekan bisa berbagi tugas dengan guru-guru atau tenaga pendidik di satuan pendidikan. Ada yang menyambut di depan gerbang, ada guru yang mengarahkan siswa-siswi dan orang tua untuk ke titik kumpul ya, titik kumpul pembukaan MPLS. Jangan sampai anak-anak kita atau orang tua dibiarkan sendiri ya, tidak tahu mau kemana gitu. Keterangan tambahan, sesi perkenalan guru buat semeriah dan semenarik mungkin. Buat siswa memiliki kesan pertama yang super positif terhadap sekolah dan gurunya. Guru bisa menampilkan kreativitas dan keahlian masing-masing. Jangan lupa untuk memperhatikan durasi waktunya ya teman-teman. Kemudian ide game perkenalan bisa dipakai secara bergantian. Misalkan yang pertama nama unik. Minta setiap siswa baru untuk memilih kata atau objek yang dimulai dengan huruf awal nama mereka. Secara bergantian setiap siswa harus menyebutkan namanya dan objek yang dipilih dengan menggunakan huruf awal nama mereka. Contohnya misalkan, halo nama saya Sarah dan objek yang saya pilih adalah sepatu. Misalkan nama saya Sarah, saya memilih sepatu. Seperti itu. Kalau namanya Ahmad, saya memilih apel ya. Kemudian game kedua, kejar balon. Tiup beberapa balon dan tuliskan pertanyaan di setiap balon. Siswa baru harus berkeliling dan memilih balon untuk dikejar. Setiap balon pecah, siswa harus menjawab pertanyaan yang ada di balon. Pertanyaan dapat berkaitan dengan minat mereka, hobi, film favorit, atau apapun yang ingin Anda ketahui tentang siswa baru. Misalkan, siapa nama kakaknya, siapa nama adiknya. Ini tidak ada kaitannya dengan soal-soal matematika atau soal IPA dan sebagainya. Ini murni kita ingin mengetahui keadaan siswa-siswi kita ya rekan-rekan semuanya. Kemudian game ketiga itu nama dan gerakan. Minta setiap siswa untuk duduk dalam lingkaran. Mulai dengan satu siswa menyebutkan namanya sambil membuat gerakan unik atau gaya unik lah seperti itu. Siswa berikutnya harus mengulangi nama dan gerakan siswa sebelumnya dan kemudian menyebutkan namanya sendiri dengan gerakan baru. Teruskan lingkaran tersebut sampai semua siswa telah berpartisipasi. Hal ini akan membantu siswa untuk mengenal nama teman-teman mereka sambil bergerak atau berinteraksi. Bisa juga dengan menirukan suara hewan, bisa dengan menyebutkan nama buah-buahan, nama pohon, dan sebagainya. Diatur saja sekreatif dan sesederhana mungkin ya rekan-rekan semuanya. Ini untuk hari pertama. Ya, mungkin acara sampai jam 10 atau jam 11 lah karena ini peserta didik baru. Kemudian di hari kedua yakni keakraban kelompok. Di jam pertama ini doa pengkondisian. Kemudian kegiatannya motivasi dan penyambutan sama seperti biasa. Hari pertama kita tetap menyambut siswa-siswi kita. Keterangannya di sini nanti kita akan membuat kesepakatan kelas intinya, kesepakatan kelas yang akan kita buat. Setelah motivasi dan penyambutan, ada pembagian kelompok, ada permainan keakraban,
Di sini juga ada game kelompok, masih dengan permainan kelompoknya, refleksi, diskusi pengalaman hari ini. Urutan kegiatan game kelompok, 1. Membagi anggota kelompok. Guru sudah memiliki gambaran jumlah kelompok dan masing-masing jumlah anggotanya ya berdasarkan di hari pertama itu. Kemudian potonglah kertas menjadi 16 bagian. Tulis masing-masing dengan nama hewan sejumlah kelompok yang dibentuk. Misalkan 4 kelompok berarti menulis 4 hewan ya. Nanti dikondisikan bisa hewan, bisa tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Setiap siswa akan mencabut lot, mengambil kertas yang telah digulung, tidak boleh dibuka sebelum aba-aba. Setiap siswa membuka gulungan kertas secara bersama-sama. Siswa harus menemukan kelompok dengan cara menirukan bunyi hewan yang didapatnya. Siswa harus menemukan kelompok dengan cara menirukan bunyi hewan yang didapatnya. Kalau pakai buah-buahan atau pohon bisa menggunakan peluit ya. Bisa menggunakan peluit sebagai aba-abanya. Atau menyebutkan warna buah-buahan, rasanya juga boleh. Siswa harus bantu siswa yang mengalami kesulitan atau belum memiliki kematangan emosional. Di sini kita sudah mengadakan asesmen awal ya terkait 6 pondasi dasar dari transisi PAUD SD. Bagi rekan-rekan yang ingin filenya nanti bisa cari di deskripsi ada link untuk asesmen awal ya, bagaimana menyusun asesmen awal dari fase transisi PAUD SD ini. Kemudian nama hewan bisa diganti dengan pita berwarna, bangun datar, huruf, angka, atau lainnya ya. Seperti tadi, disesuaikan saja rekan-rekan semuanya. Kemudian kegiatan keduanya ini perkenalan dalam kelompok. Setelah siswa menemukan masing-masing kelompok, setiap siswa harus saling mengenal anggota kelompoknya. Agar lebih akrab, akan ada permainan cek sahabat di akhir kegiatan nanti. Setiap kelompok membuat nama kelompok. Tentukan misalnya tentang profesi ya, kelompok petani, kelompok dokter, dan sebagainya. Di antara beberapa permainan kelompok nih teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Pertama itu menyanyi atau yel-yel. Setiap kelompok maju secara bergantian dan unjuk kebolehan tentunya dengan bimbingan guru dan tenaga pendidik. Bisa juga nanti minta bantuan kepada kakak-kakak kelas ya yang udah kelas 5, kelas 6 yang sudah kita briefing. Kemudian tebak sahabat. Setiap kelompok maju secara bergantian. Satu anggota kelompok ditunjuk, misalkan Budi, untuk menebak hal yang berkaitan dengan teman satu kelompoknya. Kelompok lain dipersilakan bertanya kepada Budi tentang fakta teman satu kelompoknya Budi, misalkan alamat, hobi, dan sebagainya. Permainan lainnya ini tebak gaya. Setiap kelompok maju secara bergantian. Kelompok berbaris dengan membelakangi satu teman yang ditunjuk untuk memperagakan sebuah kata. Dengan menepuk bahu teman sebelahnya, ia memperagakan kata yang tertulis. Demikian seterusnya sampai anggota kelompok terakhir diminta memperagakan dan menebak kata tersebut. Ya. Misalkan gerakan-gerakan hewan atau bunyi-bunyi hewan. Ya. Di hari ketiga, kita bisa membuat kegiatan kreasi seperti seni bingkai foto ya. Nanti dikondisikan saja. Kegiatan pertamanya doa, pengkondisian, uraian kegiatan, motivasi dan penyambutan, keterangan, permainan, dan menyanyi. Kegiatan utamanya itu membuat bingkai foto, kreasi bingkai foto, saling berkenalan, refleksi. Ini bisa setelah foto yang jadi dengan foto dikalungkan, diskusi pengalaman hari ini. Tapi jika waktu masih ada ya. Uraian kegiatannya nih teman-teman. Yang pertama, persiapkan materi dan peralatan seperti kertas karton, gunting, tali atau pita, lem dan penanda atau spidol. Penjelasan tujuan. Jelaskan tujuannya kepada siswa-siswi kita, yaitu untuk memperkenalkan diri mereka kepada siswa lain dengan menggunakan bingkai foto dan nama yang akan dikalungkan di leher ya. Bisa dengan untuk lebih bagusnya sih, anak-anak diminta untuk membawa foto sendiri kalau memungkinkan ya. Diskusikan pentingnya saling mengenal dan membangun hubungan yang baik di sekolah. Pembuatan bingkai foto. Pastikan anak sudah membawa foto dari rumah. Bagikan karton dan berikan arahan untuk membuat bingkai foto di sekitar foto mereka. Sediakan alat seperti gunting, lem, dan hiasan dekoratif, stiker, glitter, dan lain-lain untuk mempercantik bingkai foto.
Jangan lupa kita dampingi anak-anak kita ya dalam menggunakan benda-benda tajam seperti gunting. Kegiatan keempatnya itu menuliskan nama. Setiap siswa menempel foto dan nama mereka. Minta mereka untuk menghias dan memperindah namanya dengan pensil warna atau spidol. Jika memungkinkan, mereka juga dapat menambahkan hiasan dekoratif. Ini juga bisa nanti menjadi asesmen awal terkait kemampuan literasi dan numerasi peserta didik kita. Misalkan menggunakan simbol-simbol, angka atau huruf ya dalam menuliskan namanya. 5. Melampirkan bingkai foto dan nama ke leher. Gunakan tali atau pita yang cukup panjang untuk membuat kalung. Letakkan bingkai foto di satu ujung tali dan nama di ujung yang lainnya. Ikuti tali atau pita di sekitar leher siswa dan ikat simpul agar kalung tetap aman. Kegiatan terakhir dari bingkai foto ini, penyampaian dan perkenalan. Minta setiap siswa untuk memakai kalung dan bingkai foto dan nama mereka. Dorong siswa untuk berinteraksi, saling menyapa dan mengenal siswa lain berdasarkan bingkai foto dan nama mereka. Monitoring dan dukungan, awasi siswa baru selama kegiatan. Pastikan mereka merasa nyaman dan mendapatkan dukungan dalam berinteraksi. Berilah arahan tambahan atau bantuan jika diperlukan. Berikan pujian dan apresiasi kepada siswa atas partisipasi mereka dalam kegiatan hari ini ya. Itu untuk hari ketiga. Kemudian untuk hari keempatnya motivasi dan cita-cita. Ini temanya saja ya rekan-rekan semuanya, motivasi dan cita-cita, uraian kegiatannya, yakni motivasi dan penyambutan, permainan dan menyanyi, kemudian pengenalan kurikulum, ya, menulis cita-cita, diskusi pengalaman hari ini. Uraian kegiatannya rekan-rekan semuanya, yang pertama itu pengenalan kurikulum dan motivasi, penjelasan perbedaan PAUD dan SD. Ini bisa didampingi oleh orang tua ya, bisa didampingi oleh orang tua. Kita undang, satuan pendidikan mengundang orang tua untuk mendengarkan ini. Nanti bisa dikondisikan kalau memang tidak mau di hari keempat, bisa di hari pertama atau di hari kedua dan ketiga. Penjelasan singkat dan sederhana tentang perkembangan zaman, profil pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka disampaikan dengan gaya bahasa sesuai usia siswa ya. Bisa dikemas dengan dongeng. Mimpi dan cita-cita awali dengan motivasi dan diskusi tentang pentingnya memiliki impian. Berikan beberapa contoh profesi dari mimpi, khususnya profesi masa depan. Jelaskan bahwa untuk meraih mimpi harus rajin belajar dengan mengaitkan materi sebelumnya tentang kurikulum merdeka. Lakukan permainan salah satu hal dari berikut ini. Yang pertama, pohon mimpi. Gambarlah sebuah pohon besar di kertas atau papan tulis. Bagikan daun-daun kecil yang terbuat dari kertas kepada setiap anak. Minta anak-anak untuk menulis satu mimpi atau cita-cita mereka di setiap daun. Ajak anak-anak untuk meletakkan daun-daun mereka di pohon mimpi dan berbagi cita-cita mereka satu persatu. Permainan kedua yang bisa rekan-rekan lakukan ini pesawat cita-cita. Berikan setiap anak selembar kertas, minta anak membuat pesawat terbang. Ya, bantu anak yang membutuhkan. Minta anak-anak untuk menulis satu mimpi atau cita-cita mereka di setiap pesawat. Ajak mereka untuk melipat kertas mereka dengan hati-hati. Setelah selesai, biarkan anak-anak meluncurkan pesawat cita-cita mereka bersama-sama di area terbuka atau di dalam kelas. Hari kelima, pengenalan lingkungan sekolah. Tentu harus diiringi dengan permainan dan menyanyi. Untuk lagu-lagu nanti teman-teman bisa cari di YouTube-nya Guru Irel Kapten Bade. Di sana banyak sekali lagu untuk penyambutan siswa-siswi baru ya. Uraian kegiatannya yakni persiapan. Kita buat peta lingkungan sekolah yang mencakup beberapa petunjuk dan area pencarian. Pastikan peta tersebut memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan usia siswa. Bisa petanya pakai petunjuk misalkan geometri ya, bangun datar, segitiga, lingkaran, persegi. Nanti mereka akan mengunjungi wilayah-wilayah tersebut. Pastikan peta yang dibuat dimulai dari titik yang berbeda agar tidak saling bertabrakan. Aturan permainan. Bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota yang seimbang. Setiap kelompok diberikan satu peta harta karun dan petunjuk awal yang tertera pada peta tersebut. Jelaskan kepada siswa bahwa mereka memiliki waktu 1 jam untuk mencari harta karun dan kembali ke titik awal. Setiap kelompok diwajibkan mengikuti petunjuk secara berurutan dan mencari harta karun sesuai dengan peta yang mereka terima. Setiap harta karun yang ditemukan harus dibawa kembali ke titik awal untuk dikonfirmasi keasliannya oleh fasilitator.
Jika harta karun yang ditemukan benar, kelompok tersebut akan menerima poin. Jika kelompok kesulitan menemukan harta karun berikutnya, mereka dapat meminta petunjuk tambahan dari fasilitator, namun setiap petunjuk tambahan akan mengurangi poin yang mereka dapatkan. Aturan keselamatan, ingatkan siswa untuk tetap aman selama permainan dan menghormati area sekolah serta siswa lain yang sedang beraktivitas. Jelaskan bahwa mereka tidak boleh berlari atau bergerak terlalu cepat hingga mengabaikan keselamatan diri dan orang lain. Tetapkan batasan area yang dapat mereka jelajah dalam permainan untuk memastikan mereka tetap berada dalam batas yang aman. Jelaskan pentingnya bekerja sama sebagai tim dan saling bantu dalam menyelesaikan tugas. Catatan tambahan, pastikan fasilitator atau pengawas hadir selama permainan untuk memberikan arahan tambahan, menjawab pertanyaan, dan memantau kelancaran permainan. Akhiri permainan tepat waktu setelah 1 jam tanpa memperbolehkan kelompok-kelompok terus mencari harta karun. Hari ke-6-nya, tukar kado dan makan bersama. Ini kita minta siswa, pastikan semua siswa membawa kado berisi jajan maksimal 10.000 yang dibungkus layaknya kado dengan koran atau kertas kado. Semua kado diletakkan di tengah aula yang bisa terlihat oleh siswa. Seorang guru membacakan dongeng tentang persahabatan atau cerita, silahkan diatur saja. Guru manggil 2 siswa secara bergantian, seorang siswa mengambil kado dan diberikan kepada siswa lainnya, demikian sebaliknya. Lakukan diskusi dan pertanyaan sesuai variasi siswa yang memilih hadiah. Siswa membuka kado bersama dan makan bersama-sama. Setelah istirahat, siswa membuka bekal dan makan bersama ya. Ini mereka membawa bekalnya dan akan ada acara makan bersama di hari ke-6-nya. Ya, itu saja rekan-rekan untuk kegiatan hari ke-7, ke-8, 9, 10-nya. Itu bisa dengan pengenalan ekskul dan menggali profil siswa. Kita mengadakan lomba sederhana, lomba sendok kelereng, lomba memecahkan balon, permainan ular naga, senam dan jelajah alam, lingkungan bersih, penutup perayaan ya. Itu tinggal untuk untuk tabel waktunya bisa pakai yang ini tinggal diganti saja. Yang poin-poin utama yang tetap itu motivasi dan penyambutan, permainan dan nyanyi. Ini kita tetapkan ya di hari pertama sampai hari ke-10-nya. Kemudian ada pengenalan ekskul dan menggali profil siswa. Jangan lupa untuk melakukan asesmen terkait dengan kemampuan siswa. Begitu saja rekan-rekan semuanya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Guru Iril Kapten Bade, informasi menarik seputar pendidikan dan keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.